Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan pada kacang hijau. Baiklah, sebelum kita ini, marilah kita tengok untuk alat dan bahannya. Alat dan bahannya yang pertama adalah kapas, yang kedua wadah, yang ketiga air, dan yang terakhir kacang padi yang akan kami teliti. Eh, Caranya disusun kapas seperti ini dengan merata. Yang kedua, diberi kacang padi. Kacang padi. Oke. Oke. Seterusnya kita kasih air 3 sendok tiap tempatnya atau tiap wadahnya. 1, 2, 3. Untuk satu lagi 1, 2, 3. Kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan dari kacang padi tersebut. Sekian dan terima kasih. Hari pertama di tempat terang. Pertumbuhan dan perkembangan dari kacang padi ini adalah mulai berakar pendek Dan belum terlalu masuk ke dalam kapasnya. Hari keempat di tempat yang terang. Batangnya mulai memanjang dan daunnya mulai melebar. Dan akar-akarnya sudah menembus kapas seperti yang kita lihat. Sedangkan di tempat yang gelap, Di tempat yang gelap, pertumbuhannya terlihat sangat cepat, di mana batangnya sudah tinggi ketimbang yang tempat terang, dan juga warna batangnya putih seperti layu dan daunnya berwarna kuning, serta akarnya juga sudah mulai panjang menembus kapas. baiklah kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangannya di hari kelima. Hari kelima di tempat terang, pertumbuhannya agak lambat dibandingkan di tempat gelap seperti yang kita lihat. Di tempat terang, daunnya atau batang dan daunnya mengikuti arah di mana ada cahaya matahari. Batang yang kokoh, akarnya yang bertambah panjang seperti yang kita lihat. Oke. Sedangkan di tempat gelap, pertumbuhannya terlihat sangat cepat, akan tetapi batangnya terlihat putih, tidak segar seperti di tempat terang, dan juga tidak kokoh, serta warna daunnya yang berwarna kuning tidak segar seperti di tempat terang. Hari keenam di tempat terang, pertumbuhan dan perkembangannya batangnya sudah melewati wadah
atau botol. Daunnya mulai melebar, hijau dan batangnya yang kokoh. Dan akarnya mulai panjang, sudah menembus kapas. Sedangkan di tempat gelap pada hari ke-6, pertumbuhannya terlihat sangat cepat, yang mana batangnya sangat panjang kan tetapi tidak kokoh seperti di tempat yang terang. Dan juga warna batangnya tidak segar, yaitu putih pucat, dan juga daunnya yang berwarna kuning, tidak hijau segar seperti tempat di terang. Hari ke-7 di tempat terang, kita lihat perkembangan dan pertumbuhannya. Akarnya yang sudah panjang dan daunnya yang hijau pekat, batangnya agak kehijauan dan kokoh seperti yang kita lihat. Sedangkan di tempat gelap pada hari ke-7-nya, batangnya sudah lebih panjang dari tempat terang, dan akan tetapi terlihat putih pucat batangnya, dan daunnya berwarna kuning serta tidak kokoh, yang mana daunnya itu jatuh ke bawah, tidak tegak kokoh seperti di tempat yang terang. Di tempat yang terang batangnya yang kokoh, daunnya yang hijau. Dan inilah perbedaannya. Perbedaan di tempat terang dan di tempat gelap. Di tempat terang terlihat tumbuh segar, sedangkan di tempat gelap terlihat layu seperti busuk. Baiklah, sekian yang dapat kami tampilkan dalam percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau, dan Kesimpulan dari kami, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau sangat penting, karena cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang terletak di tempat gelap dan di tempat terang, biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung pertumbuhannya agak lambat, daunnya melebar dan tebal, serta batangnya yang kokoh. Sedangkan di tempat yang gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi dan daunnya tipis, berwarna pucat dan berbatang melengkung yang tidak kokoh. Sekian kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.